Pasca penetapan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka, masyarakat diharapkan untuk tidak mendesak Polri untuk mempercepat kasus tersebut lewat aksi massa, sebab aksi massa sangat rentan ditunggangi oleh kelompok yang berpotensi memecah belah NKRI. Penetapan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Polri menjadi puncak pemenuhan tuntutan massa aksi damai 4 November lalu. Ahok diproses secara profesional oleh Polri tanpa intervensi pihak manapun, termasuk Presiden Joko Widodo. Pasca Ahok ditetapkan sebagai tersangka, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat untuk tidak memaksakan proses hukum selanjutnya terhadap Ahok. Sebab, jika ada desakan yang melibatkan massa, Kapolri memastikan bahwa desakan itu dimotori oleh motif lain yang tujuannya memecah belah keutuhan NKRI. Maka saya mengajak masyarakat untuk berpikir sangat rasional, berpikir secara logis, menghargai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim penyelidik, mengambil keputusan, dan justru mempertanyakan kalau ada desakan-desakan kemungkinan memiliki motif lain yang inkonstitusional. Dan ini tidak boleh terjadi karena sekali lagi negara kita adalah negara hukum, kebinekaan NKRI harus kita pertahankan. Penekanan yang sama dikemukakan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantio. Panglima meminta masyarakat Indonesia tidak lagi turun ke jalan, sebab tuntutan untuk memproses Ahok sudah dijalankan secara profesional oleh Polri. Begini ya. Saya ingatkan bahwa kita semuanya bersyukur bahwa pada tanggal 4 November bangsa Indonesia bisa menunjukkan bahwa kita adalah umat atau negara yang berumat Islam mayoritas, benteng terakhir dunia yang bisa menunjukkan Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang toleransi. Bukan yang diminta demonstrasi kan itu, ya kan? Kemudian polisi sudah bekerja secara profesional, Presiden sudah menyatakan bahwa harus terbuka cepat, sudah dirasakan, mau apa lagi? Sementara itu, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Din Syamsuddin, mengimbau agar masyarakat dan umat muslim tidak melakukan aksi unjuk rasa pada 25 November. Umat muslim diminta untuk mengawal kasus penistaan agama yang menyeret Basuki Cahayapurnama melalui proses hukum yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Maka mohon pada umat Islam, pada seluruh warga besar bangsa, kita sambut proses ini, kita kawal proses ini, dan mohon tidak ada gangguan-gangguan yang justru akan merugikan kehidupan kita bersama. Belakangan ini menguat isu rencana untuk kembali menggelar aksi damai pada tanggal 25 November yang akan datang. Namun desakan Kapolri, Panglima TNI, dan pimpinan MUI harus menjadi perhatian serius bagi setiap warga yang berkeinginan untuk kembali turun ke jalan. Sebab aksi mulia untuk meminta penista agama diproses secara hukum dapat berbelok arah menjadi gerakan makar yang dapat memecah belah NKRI. Tim Liputan Berita 1. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan Prabowo saling menegaskan posisi keduanya yang tetap menjaga keutuhan NKRI. Presiden Jokowi menegaskan pertemuan keduanya adalah bagian dari komitmen untuk menjaga Indonesia yang majemuk. Sementara Prabowo menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi dan selalu siap untuk memberi masukan dan bantuan untuk Jokowi. Keduanya sepakat memelihara persatuan dan kesejukan di tengah kondisi bangsa yang memanas pada momen Pilkada DKI Jakarta saat ini. Pertemuan kedua ini disebut Prabowo sebagai diplomasi ikan bakar. Sebelumnya Jokowi menemui Prabowo pada Senin 31 Oktober lalu. Pertemuan dua pria yang pernah menjadi rival di Pilpres 2014 itu diharapkan dapat menurunkan tensi politik yang memanas menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Saya dengan Pak Prabowo juga berkomitmen untuk bersama-sama menjaga
Indonesia yang majemuk ini. Dan kita tidak menginginkan kita terpecah belah gara-gara perbedaan politik. Tidak. Karena sangat mahal harganya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi kami berpikiran juga hal yang berkaitan dengan ekonomi, dengan global ekonomi, dengan hal yang bersifat internasional. Tetapi saya kira poin yang penting yang tadi saya sampaikan. Prabowo, Pak Prabowo. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Saya juga memang datang ke sini sebagai kunjungan balasan kehormatan yang beliau berikan kepada saya, datang ke Hambalang. Kali ini saya yang datang dan terima kasih beliau berkenan mengundang saya makan siang, ikan bakar. Jadi kalau di Hambalang nasi goreng, di sini ikan bakar. Ini saya sangat mendapat, ini budaya kita, ya. Istilahnya suasana kekeluargaan, suasana persahabatan. Beliau Presiden Republik, saya datang menghormati Presiden kita, dan sangat benar tadi nilai-nilai yang kita pegang adalah sama, sehingga saya merasa saya berkewajiban apabila dibutuhkan saya siap untuk membantu pemerintah kapanpun dan dimanapun. Saya siap. Saya pun beri beberapa masukan, beliau sangat terbuka menerimanya. Kita punya pandangan-pandangan yang sama dalam berbagai hal, dan saya kira ini menguntungkan keutuhan dan persatuan bangsa. Pendapat saya sama dengan pendapat beliau, bahwa Indonesia ini selalu menjadi inceran kekuatan-kekuatan besar di dunia. Nah, jadi kita selalu berkewajiban, setiap pemimpin Indonesia berkewajiban untuk memelihara persatuan dan kesatuan dan kesejukan. Apapun perbedaan, apapun ada selisih, marilah kita selesaikan dengan suasana yang sejuk, damai, dan kekeluargaan. Di antara keluarga masa tidak bisa diselesaikan, kan gitu Pak. Itu jadi sikap saya begitu, dan saya juga sampaikan apresiasi kami dengan perkembangan terakhir. Saya lihat kita bisalah melalui proses-proses yang cobaan-cobaan yang kita hadapi bersama dengan ketenangan dan kesejukan. Ya, intinya itu. Jadi ini budaya yang kita ingin perlihatkan kepada generasi muda. Antara pemimpin, beliau pernah rival saya, tapi kita tetap bersahabat, ya kan? Jadi masalah perbedaan politik itu hal yang biasa, tidak boleh jadi masalah perpecahan yang berkelanjutan. Nah, kita bertekad berdua begitu, jadi saya juga siap untuk memberi masukan setiap saat, dan beliau sangat terbuka. Jadi itu suasana yang sangat baik yang kita capai. Pemirsa, PD Perjuangan hari ini menggelar rapat konsolidasi untuk menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar pada 15 Februari mendatang. Untuk mengetahui hasil rapat konsolidasi, kita langsung bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Jen Anwar langsung dari kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Friendly, apa hasil konsolidasi politik PDIP pada hari ini? Ya kan, tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat baru saja partai PDIP, Partai PDI Perjuangan menggelar rapat konsolidasi bersama partai DPD-nya di seluruh Indonesia, di mana saat
tadi Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, menyatakan bahwa saat ini Partai PDI telah memiliki strategi khusus untuk memenangkan para kadernya di 101 yang akan melakukan pilkada serentak nanti. Namun ia tadi menolak untuk memberikan penjelasan secara detail mengenai apa saja yang akan dilakukan untuk memenangkan kadernya tersebut dalam pilkada serentak 2017. Namun ia tadi mengatakan bahwa PDIP saat ini telah memiliki siap untuk menghadapi pilkada serentak 2017 karena saat ini PDIP telah memiliki kader-kader terbaik yang telah terlebih dahulu melakukan terlebih dahulu melalui proses-proses seleksi, yaitu sekolah partai, di mana mereka telah dilengkapi ataupun dibekali dengan ideologi Pancasila dan juga semangat kegotong royongan serta menjaga Bhinneka Tunggal Ikaan. Dan tadi Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwa tujuan dari PDI Perjuangan mengumpulkan seluruh DPD-nya di DPP Partai PDI Perjuangan yang ada di Jalan Diponegoro ini adalah untuk memberikan arahan kepada seluruh kadernya agar nanti satu komando untuk dapat menjaga stabilitas politik dan juga menjaga Bhinneka Tunggal Ikaan. Egan. Ya, Friendly, seperti apa sikap PDIP menyikapi situasi politik saat ini? Berdasarkan pernyataan tadi dari Megawati Soekarno Putri yang menegaskan tadi bahwa PDI Perjuangan akan tetap mendukung penuh kinerja ataupun pemerintahan Jokowi JK yang dalam hal ini telah berupaya untuk mencapai cita-cita dari NKRI. Ya, PDI Perjuangan mengatakan tadi pemerintah harus kokoh berdiri dalam prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, musyawarah mufakat dan keadilan sosial. Dan tadi Megawati mengatakan selain mendukung pemerintahan Jokowi, ia juga telah meminta kepada seluruh kadernya untuk terus menjaga kestabilan politik